lesbianisme gitu ya. Iya, Anak-anak Teh. SD, anak-anak TK katanya meniru. Bahkan ada sampai grupnya kalau Teh. Apa sih Teh yang menjadi penyebab terganggunya mental health di anak itu? First, balik lagi sama saya Vina. Kali ini kita kedatangan narasumber dari psikologi, yaitu Teh Eva. Mungkin Teh Eva boleh memperkenalkan diri dulu, Teh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nur Khofifah. Saya adalah seorang profesional psikoterapis, juga seorang penulis dari yang temanya mental health ya, keluarga. Kali ini kita tuh mau mengangkat karena lagi banyak kasus tentang pelecehan seksual, terutama di lingkungan keluarga. Apalagi kemarin itu ada yang baru banget naik tentang pelecehan seksual di salah satu anak artis, Teh. Anak artis, dan dia itu dilecehkan oleh bapak tirinya. Dan maksudnya berarti sekarang tuh selain itu juga banyak banget ya Teh yang kena pelecehan dari lingkungan keluar. Jadi jangankan dari lingkungan luar gitu, ternyata di lingkungan keluarga juga banyak yang dapat pelecehan. Jangankan yang di kota gitu ya, di kampung Vina juga ada. Jadi itu tuh anak sekolah tuh pulang sekolah Teh, terus tiba-tiba bukan dilecehkan lagi, bahkan diperkosa oleh tetangganya oleh 5 laki-laki sekaligus. Dan alhamdulillahnya itu tuh dia berani speak up. Jadi sekarang si orang yang melecehkannya juga udah tertangkap gitu. Alhamdulillahnya. Dari sisi Teteh nih, yang Teteh mungkin lebih paham tentang psikologi anak atau misalnya psikologi orang-orang, menurut Teteh gimana sih tanggapan Teteh atau penjelasan lebih detailnya tentang mental health itu seperti apa sih Teh? Oke. Sebelum nanti kita ke case to case, mungkin secara umum dulu mental health seperti apa. Jadi kesehatan mental itu, orang yang bisa dikatakan sehat mental itu jika sejahtera jiwanya. Dan ada 3 indikator bisa dikatakan orang sejahtera, termasuk anak dan remaja ataupun dewasa pun kurang lebih sama. Pertama, ketika ia bisa mengetahui potensi unggulnya yang ada di dalam dirinya, maka itu bisa dikatakan sehat mental. Yang kedua nih, yang agak indikator yang agak-agak banyak sekali problem di sana, yaitu mampu menangani stres. Nah, setelah indikator sehat mental yang pertama dan yang kedua, yaitu yang pertama tadi mengetahui potensi unggul, tujuan hidupnya gitu ya. Kemudian yang kedua mampu menghadapi stres atau tekanan. Baru yang ketiga secara otomatis akan keluar vibrasi positifnya. Aura positifnya akan dirasakan bukan hanya oleh dirinya tapi oleh orang lain. Namun untuk pencapaian ketiga itu ya harus satu kedua dulu. Itulah yang seringkali dewasa ini banyak sekali masalah-masalah kesehatan mental karena ternyata karena kurang aware mungkin ibarat kalau sakit fisik itu langsung datang ke dokter. Nah, kalau ada masalah psikis, masalah mental yang sekiranya udah memerlukan profesional, tidak semuanya aware. Bahkan nggak berani speak up atau cerita ke teman-teman deket gitu ya Teh, minimal. Atau mungkin kayak lingkungan sekitarnya juga, kayak kita kalau merasa kayak teman yang tadinya ceria kok tiba-tiba diem, kayaknya harus lebih aware juga ya Teh. Kayak tanya kamu kenapa sih, minimal. Karena ternyata mental health itu sebahaya itu gitu ya Teh. Bukan sampai ada orang yang nekat gitu sampai karena mental health itu Teh. Nah, Teteh sebelumnya udah lihat belum sih Teh yang video yang cerita tentang anak yang dilecehkan oleh bapak tirinya itu? Udah saya udah menonton dari awal hingga akhir. Ya, untuk tanggapan Teteh itu gimana sih Teh? Ya memang complicated ya. Setelah saya melihat videonya, memang alurnya ketika dilecehkan oleh ayah tirinya di usia kurang lebih 12 tahun. Ya tidak sekarang bisa skip up itu karena satu dan lain hal, karena merasa tidak dilindungi, karena ketika berbicara pun merasa tidak secure, tidak aman, akhirnya berani speak up padahal sesuatu hal yang menurut ia ingin tutup-tutupi. Tentu hal ini banyak sekali etiologi atau penyebabnya. Kenapa bisa hal demikian? Bisa jadi karena pertama dari segi ayah tirinya pun jelas pasti ada something wrong. Iya betul. Ketika seorang istri memutuskan untuk menikahi kembali yang menjadi ayah barunya, itu ada sesuatu hal juga. Kemudian di dalam diri anak juga yang mungkin bisa menjadi ibrah untuk kita agar lebih
mengajarkan sex education dari dini. Jadi kita tidak bisa hanya menyoroti si pelaku saja, tapi bisa juga kita melihat hikmah gitu. Hikmah kita untuk sebagai parent kan di sini kan. Betul. Sebagai orang tua harus seperti apa agar terhindar dari hal demikian. Berarti emang sepenting itu ya Teh mengenalkan seks edukasi ke anak itu, karena maksudnya di luar kasus ini pun banyak beberapa kasus yang anak-anak tuh ternyata maksudnya untuk zaman sekarang tuh anak kecil tuh kayak mengerikan banget gitu ya. Bahkan sampai aku tuh pernah baca Teh di salah satu berita gitu, ada anak SD kelas 4 SD itu tuh dia sampai open yang kayak gitu, open BO. Jadi pelayan open BO. Maksudnya kita zaman SD masih ngapain gitu ya, tapi masih kayak main panas-panasan keluar. Ini dia bahasa kasarnya mah masih oleh-oleh gitu. Masih kalau orang gitu. Kucel. Ini udah dan dibayarnya itu cuma Rp4.000 Teh, maksudnya. Ya Allah, apa sih yang dia cari gitu ya dari Rp4.000 itu. Terus kayak semengerikan itu. Terus mungkin kita juga dari segi keluarga harus lebih memberi pelajaran gitu ya Teh ya ke anak tuh. Kan ada beberapa orang tua juga yang kayak cuek gitu, anak Teh ya udahlah gitu percaya. Mungkin pertama kita bisa diajarin secara sex education ya Teh, terus mungkin adab, terus lebih memberi contoh yang baik gitu ya ke anak Teh. Betul. Orang tua adalah apa sih guru model. Iya, role model. Nah, menurut Teteh, apa sih Teh yang menjadi penyebab terganggunya mental health di anak? Ya, menjadi penyebab mental health atau kalau dalam istilah psikologi ada etiologi penyebab. Tentu tidak hanya satu Teh. Betul. Complicated sekali, dan yang pertama biasanya faktor biologis terlebih dahulu. Kalau ada gangguan kesehatan mental yang biasanya aware itu ada faktor biologis terlebih dahulu, faktor genetik. Kalau yang misalnya itu mah misalnya untuk autism, ADHD dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya yang relate dengan kondisi sekarang, rata-rata faktor penyebabnya yaitu lingkungan. Berpengaruh sekali ya. Lingkungan itu ada lingkungan teman sebaya, juga ada juga lingkungan keluarga. Jika dalam kondisi di lingkungan itu toksik, menjadi racun untuk dirinya, bukan menjadi menjadi teman untuk grow, untuk anak menjadi lebih baik sesuai dengan tumbuh kembangnya, demikian ada gangguan-gangguan. Misalnya kan gangguan mental untuk anak teh ada yang kalau spektrum autism, ADHD, kalau kesananya yang sering, kalau yang relate yang kita bahas depresi. Oh iya, depresi. Di usia anak sudah depresi. Iya, betul. Mood swing, stres, gangguan kecemasan dan sebagainya. Yang dulu mah ya mungkin banyak yang terjadi kayak gitu tuh di usia berapa. Nah sekarang banyak anak-anak yang karena kurang perhatian atau cari perhatian dan lain sebagainya, atau memang faktor yang begitu complicated, ibarat sebuah bangku dipatahkan satu, dipatahkan dua, patahkan tiga, patahkan empat, akhirnya dia mencari pelampiasan keluar. Nah, itulah yang menjadi awal mula kalau direlatekan dengan tema kita hari ini. Betul. Gangguan kesehatan mental juga. Iya ya Teh, terus harusnya yang tadinya anak harusnya seneng-seneng masih kayak main-main, ini malah jadi stres, depresi. Terus malahan ada yang sampai di salah satu rumah sakit jiwa itu isinya anak semua Teh. Maksudnya anak kecil, anak-anak yang masih kecil gitu, maksudnya kayak kok dia bisa gitu depresi di usia segitu gitu ya Teh. Kan maksudnya kayak kok bisa juga ternyata gitu. Sekarang di era puca Teh namanya. Era puca itu dimana semua informasi mudah meresap masuk. Jadi lingkungan Teh, lingkungan media sosial juga nih Teh tugasnya ya bagaimana mengedukasi berbagai fase perkembangan gitu, bukan hanya orang tua tapi anak dan lain sebagainya. Karena kalau di era puca, ketika misalnya anak yang bunuh diri kan gara-gara gak dikasih voucher pulsa, gara-gara dikasih hal yang demikian loncat, kan dia meniru. Iya betul. Meniru dari media sosial. Oh ini juga kalau stres, kalau marah sama temennya ada yang dibunuh. Oh iya banyak ya sekarang kalau itu juga. Sampai yang dibunuh berkali-kali kan itu dari salah satunya dari media sosial. Jadi kalau misalnya games juga bisa atau jadi pengaruh ya? Iya bisa kan kalau media sosial itu kontennya ada 3. Kalau nggak edukasi, dia porno, aksi pornografi. Kalau nggak itu kekerasan. 3 kontennya. Nah mudah-mudahan di sini
KMC mah edukasi. Oh. Tapi enggak sih Teh, kita nggak pernah sampai ada video-video pelecehan. Tidak. Kita maksudnya di antara banyaknya sekian media yang menjadi virus untuk anak, mudah-mudahan KMC menjadi salah satu bagian memberi edukasi ya Teh, mendetoks hal-hal yang demikian. Nah, untuk pelecehan seksual ini Teh di lingkungan keluarga nih, kan pasti berdampak nih buat mental anak dan kehidupan si anak. Bagaimana sih Teh cara kita bisa lebih aware terhadap orang terdekat atau biar kita lebih peka nih gitu? Itu gimana sih Teh? Pertama ada sebuah buku ya Teh, Ayah Edi, judulnya Jangan Salah Pilih Pasangan. Dari sanalah awal mulanya. Kalau sebagai ibu, sebagai ayah, kan hati-hati pelecehan itu kan kalau di sini di bridging video kan contohnya yang ayah tiri. Betul. Sekarang mah tuh kan aneh-aneh, minantu sareng mertua, iya betul. Ibu sareng anak laki-lakinya, ayah. Jangankan ayah tiri, anak kandung pun sudah banyak kasus dengan anak perempuannya. Tentu pertama dari kita harus dari hulu ke hilir, tidak bisa langsung tek gitu ya menyelesaikan permasalahannya. Pertama dari mulai memilih pasangan. Jangan asal, jangan gerasa gerusu gitu ya, asal ada misalnya atau kebelet tingkah gitu ya. Kebelet tingkah dan sebagainya, itu harus benar-benar kita selektif. Bukan berarti mencari yang perfeksionis, tapi bukan mencari yang perfect, tapi lebih melihat kalau kita memilih pasangan untuk menjadi ayah atau ibu anak-anak kita. Itu yang pertama. Setelah itu kalau sudah kejadian tentu kita harus melihat, harus jeli gitu. Sebagai orang tua harus jeli apakah ada tanda-tanda ini kayaknya suami saya atau istri saya ada berperilaku yang aneh enggak gitu ya? Yang aneh gitu ya kepada anak kandungnya, kepada anak tirinya dan lain sebagainya. Jangan sampai, apalagi contoh yang sekarang trending itu dia sudah speak up gitu. Betul. Jangan kan peka gitu untuk padahal anak sudah speak up saja masih anak gak merasa aman gitu ya. Betul. Jadi berarti kita harus melatih kepekaan kita terlebih dahulu terkait iklim dalam rumah itu seperti apa. Terus misalnya dari sejak dini nih orang tuanya juga mengajarkan sex education. Terus untuk mengajarkan pun orang tua kan harus tahu ilmunya dulu. Iya, nggak bisa asal ngasih gitu ya Teh. Asal ngasih, misalnya di usia sekian anak diajarkan anatomi tubuh, di usia sekian anak diajarkan mana yang boleh disentuh oleh orang terdekat, mana yang oleh orang asing, orang terdekat pun seperti apa kadar batasannya gitu. Nah akhirnya hal-hal yang demikian yang sangat panjang itu jika tidak dikomunikasikan, tidak di-awarekan, maka tentulah banyak kejadian-kejadian seperti ini. Kejadian yang memang dulu mah kayaknya impossible, tapi di zaman now ya. Zaman now mulai banyak Teh, banyak banget. Incest gitu namanya, incest. Kalau ke tiri mah enggak sih, kalau yang hubungan kerabatannya sangat dekat namanya incest. Nah di awal tuh Teteh tadi menyinggung tentang buku ya. Teteh juga ini seorang penulis nih. Teteh udah berapa banyak sih Teh buku yang dikeluarkan? 11 berarti buku. Memang semuanya tentang kesehatan mental keluarga. Entah itu pasutri ya, couple, entah itu hubungan antara orang tua dengan anak atau anak dengan mertua. Ini salah satu contoh bukunya berarti ya Teh ya? Salah satu contoh bukunya ya. Ini bisa didapat di mana sih Teh? Di Gramedia boleh, nanti bisa didapatkan di Gramedia terdekat. Kalau di Bandung ada di Gramedia Merdeka. Bisa didapetin di Gramedia berarti ya Teh? Kalau pesan ke penulisnya langsung juga boleh. Oh bisa ke Tetehnya juga. Itu kalau pesannya berarti ke Instagram Teh? Kalau pesan ke saya boleh ke IG, boleh ke WA, ada sih link bio-nya ya. Oh iya. Link bio-nya ada. Dan biasanya kalau udah pesan ke penulis dapat bonus. Jadi lebih banyak bonusnya gitu ya. Kalau ke Gramedia kan buku saja. Buku saja. Tapi kalau mau sambil jalan-jalan silahkan diborong di Gramedia. Teteh rajin banget ya, Teteh udah jadi penulis. Jadi apa sih psikoterapi ya Teh? Psikoterapis. Oh, psikoterapis juga ya. Kan. Nah, untuk ini Teh, akibat dari si pelecehan itu Teh buat anak tuh gimana sih Teh? Ke mentalnya tuh si akibatnya gimana gitu? Akibatnya itu sangat luar biasa ya. Akibatnya itu anak bisa mengalami trauma gitu. PTSD, kemudian mental block gitu, terseret-seret. Kemudian
trauma, kecemasan, mengalami gangguan kecemasan, takut melangkah. Betul. Gitu ya, karena dia masih terngiang-ngiang. Karena jika kejadian yang menyangkut emosi, maka itu disimpannya di alam bawah sadar teh. Iya, teh. Dan jika di alam bawah sadar itu melekat. Sekalipun kalau dia tidak diterapi gitu ya, tidak dikonseling, sekalipun 20 tahun ke depannya Masih dia akan ingat, bahkan itu mempengaruhi kualitas hidupnya. Jadi efeknya itu sangatlah luar biasa. Coba ditanya aja sama orang-orang yang pernah menjadi korban. Jangan sampai ketika ada kejadian itu kita fokus pada pelaku ini harus dipenjara, harus dipidana gitu ya, terjerat KUHP sekian, pokoknya harus ini. Tapi lupa bahwa korban pun perlu rehabilitasi, perlu langkah kuratif penyembuhan. Kalau misalnya langkah kuratif tidak selesai, maka harus direhab. Karena kan traumatis itu, kalau pengalaman traumatis otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan. Nanti dia misalnya kalau masih trauma, takut dengan lawan jenis, takut dengan ini, ataupun kalau memaksakan kualitas hubungannya tidak baik. Melantarnya takut malah jadi menyimpang juga ya teh. Menyimpang. Terus kalau dari segi fisik keingetan. Dari segi fisik kalau misalnya yang dilecehkan, khawatir PMS, penyakit menular seksual kalau dari segi fisik. Gitu. Bahkan ada beberapa kasus juga yang awalnya dia dilecehkan, akhirnya dia malah jadi budak seks juga. Maksudnya itu lebih dikhawatirkan sekali sih ya teh. Terus ditambah Revina juga gitu ya teh, sebagai orang tua sebenarnya agak was-was gitu ya, sebenarnya kayak wah ternyata untuk ngedidik anak di masa sekarang itu begitu sulit banyak gitu. Tantangannya ya. Iya banyak banget, jadi udah takut duluan gitu ya teh, kayak duh bisa nggak ya gitu. Maksudnya Vina ngedidik anak Vina bener-bener berapa tahun gitu. berarti anaknya? Baru 1 tahun, tapi udah mikirnya jauh banget. Ya bagus, lebih baik kayak gitu. Ya soalnya takut preventif, pencegahan, asal jangan jadi kecemasan aja. Kecemasan yang berlebihan ya teh ya. Yang preventif mah itu bagus teh. Terus ini teh, bagaimana sih teh cara agar pelecehan seksual di lingkungan keluarga itu tidak terjadi lagi? Sampai tidak terjadi lagi ya. Mungkin tidak mungkin ya. It's impossible gitu. Tapi kan tugas di sini klinik Mutiara Cikutra gitu. Tugasnya terus-terusan mengedukasi parents gitu ya, para orang tua agar lebih aware. Berarti caranya pertama, langkah preventifnya seperti apa, ajarkan anak usia dini gitu ya, sejak dini itu sex education. Kemudian cara memilih pasangan itu seperti apa, karena kata Rasulullah ketika memilih pasangan itu satu paket. Kalau kamu ingin anakmu soleh-soleha, pilihlah ibunya yang cocok untuk dibuahi, yang memang soleh-solehah juga gitu ya. Nah, kemudian dari cara mulai memilih pasangan itu langkah preventif berarti ya teh ya. Betul. Kemudian kalau sudah kejadian, biar agar tidak terulang lagi, maka wayahna ketika ada korban itu memang harus menuju ke langkah kuratif. Langkah kuratif itu penyembuhan. Apakah harus konseling sekian sesi, harus terapi sekian sesi agar luka batinnya pulih gitu, luka masa kecilnya, luka traumanya pulih, perlahan pulih dan sebagainya. Kalau misalnya langkah kuratif pun tidak selesai, masih mengganggu aktivitas, kan manusia ini ada 4 pola yang dilihat sehat atau tidak. Pertama pola pikirnya, kalau pola pikirnya sehat, insya Allah. Ada pola makan, pola tidur, pola ibadah. Nah itulah kalau keempat ini terganggu, dan salah satu penyebabnya adalah trauma nih, pelecehan seksual seperti ini, dan sudah melakukan konseling terapi sekian lama, bisa berarti ke langkah rehabilitasi itu. Rehabilitasi kan lebih tinggi lah, kalau di pengadilan ada tingkat kasasi. Oh iya teh. Tapi rehabilitasi lebih tinggi karena waktunya yang sangat persisten, sekian bulan, ada yang tahunan, benar-benar digodok agar misalnya dia healingnya itu tepat. Kalau rehabilitasi itu berarti gimana teh? Itu teh? Ada, biasanya banyak rehabilitasi kalau misalnya narkoba mah jelas ya, narkoba disediakan oleh ini. Bisa kalau misalnya ke pesantren-pesantren yang memang menyediakan rehabilitasi. Oh ada juga. Ada di juga, atau di ya? kesehatan juga ada. Selain dari pesantren juga memang ada.
Khusus contohnya aja anak yang terpapar gadget kan itu direhab teh. Oh iya kayaknya yang itu ya. Oh iya anak iya. yang terpapar gadget kan salah satunya ada something wrong gitu di dalam keluarganya, berarti tidak kokoh, yang akhirnya orang tua berkata apa tidak didengar gitu, tidak iklimnya demikian, yang akhirnya kalau sudah sangat parah dia direhab teh. Sama ini juga, cuman kan penanganannya berbeda-beda antara rehab kasus kecanduan gadget, ada anak-anak yang sudah narkoba. Anak-anak teh? Anak remaja narkoba. Kemarin yang terdekat saya kasus remaja, dia sekali minum Antimo 30. Ya Allah, Antimo sehari 30. Dan dia everyday kalau gak minum itu dia cemas, jadi kayak nge-fly gitu ya. Nah kalau misalnya nggak cukup lewat langkah kuratif, maka ya harus direhab, dan biasanya bekerja sama. Kalau anak dengan bidang kesehatan di mana pasti udah ada. Termasuk yang trauma yang akhirnya gak mau sekolah, gak mau ini, gak mau itu, pokoknya keluar ansos. Oh iya, ansos ya. Itu jadi ngurung hilir teh. Biar gak terjadi lagi, tapi kan kita mah yang penting berusaha ya teh. Sesuai kemampuan kita, sesuai bidang kita. Kalau sampai hilang ya Allah dan Rasul pun tidak menjanjikan hal itu. Kalau misalnya dari cara pakaian itu gimana sih teh? Bisa juga ya, bisa. Jadi terhindar ya, jadi lebih menjaga gitu ya teh. Jadi dimulai sejak dini diperlihatkan aurat, batasan aurat, kemudian boleh dilihatnya hanya oleh siapa gitu. Maka insya Allah budaya makhluknya akan melekat. Lebih ini gini. Tapi kan kalau di kasus ini mah memang nge-freeze teh. Kalau di kasusnya sama ayah tiri mah ketika diperlakukan itu kenapa gak langsung speak up? Freeze, dia bingung gitu, naon itu nah begitu bingung. Sekian lama berkali-kali karena merasa tidak dilindungi juga mungkin ya. Tidak dilindungi, tidak di ini, barulah speak up kan gimana gitu ya sebetulnya gak mau mungkin. Cuma emang kita agak nggak tahu sih dalamnya seperti apa, hanya lihat satu jam dari wawancara dalamnya itu seperti apa. Titik masalahnya tuh nggak tahu kan apa ya teh. Bisa juga ini salah ibunya kah, salah ininya kah, salah anaknya kan. Kalau lihat sekilas sih lebih kayak ke ini peran ibunya mana sih gitu ya, maksudnya kok ibunya nggak peka gitu gitu maksudnya teh. Cuma ya emang balik lagi kita nggak bisa menilai sepihak ya teh. Kalau dari teteh ada nggak sih teh tips cara buat kita teh lebih menjaga mental health kita gitu, atau lebih menjaga mental health lingkungan kita? Gimana sih teh? Lebih menjaga mata hati kita, jiwa kita. Ya pertama kita harus menentukan batasan, boundaries gitu ya, antara kita dengan lingkungan. Jangankan dengan orang yang jauh, dengan lawan jenis ataupun ini sekarang kan banyak yang lesbianisme gitu ya, anak-anak SD, anak-anak TK katanya meniru. Bahkan ada sampai grupnya kalau teh. Nah gitu ya, hal-hal yang demikian kita sebagai orang tua harus menjadi role model. Jadi mendidik anak itu bukan hanya saat anak sekarang sudah remaja atau dewasa, tapi dalam kandungan. Dalam kandungan kan kalau secara psikologis beda deh. Betul. Berarti kita punya juga harus menyayangi diri, beda antara ibu yang bahagia dan ibu yang stres. Detak jantungnya itu berbeda. Sudah banyak kan penelitian tentang itu. Yang alhasil itu akan mempengaruhi masa neonatalnya gitu ya. Neonatalnya, kemudian masa balita dan seterusnya. Itu jangan disepelekan. Nah, kebanyakan dari kita ingin mendidik secara mendadak. Jadi misalnya ketika remaja ini ada permasalahan menghamilin anak orang lah, narkoba lah, ingin anaknya langsung soleh-soleh dalam waktu yang seketika. Ingin kilat gitu ya teh ya. Tanpa berkaca bahwa ini teh ada aksi reaksi law of attraction, ada sebab dan akibat gitu, bahwa anak menjadi begini itu karena saya ketika mendidik anak usia dini teh acuh tak acuh, saparana, sakasampurna, tahu anak mau prek apa, tahu diantep gitu ya, tahu anak main sama siapa, quality time-nya seperti apa gitu ya. Kalau bahas itu pasti panjangnya quality time gitu dan lain sebagainya. Tapi intinya meskipun quality time itu hati-hati, masalah ibu rumah tangga dan yang bekerja juga belum tentu. Ibu rumah tangga yang 24 jam anaknya aman-aman saja. Kalau ibu juga sama ngoprek HP misalnya 24 jam itu anak didiemin kan banyak Iya betul. Banyak yang ini kenapa ibunya
juga yang ibunya misalnya beraktivitas tapi anaknya alhamdulillah produktif, Iya, anaknya betul. sehat. Jadi tidak bisa kita generalisir di dewasa ini. Jadi mungkin sebagai orang tua kita lebih aware bahwa mendidik tidak bisa mendadak, hati-hati gitu ya. Itulah yang mungkin saat ini yang sangat urgent, penting, bahwa bersyukurlah jika bapak ibu anaknya masih dini Betul. dan sudah menonton video ini. Nah, bersyukur sekali karena banyak yang baru datang ke, contohnya yang datang ke psikoterapis juga ya. Ketika anaknya sudah remaja, ini gimana, bapak gimana mengasuhnya ketika anak ini, wah, barulah menyadari. Jangan sampai nunggu dulu demikian, tapi bersamanya anaknya dengan senang hati, karena hanya orang tuanya lah yang memiliki hak untuk direpotkan. Kalau Betul. repot sedikit, dua dikit gak apa-apa, itu sebagai langkah preventif ke depannya. Betul. Itu mungkin deh. Mungkin sebelum penutupan nih Teh, ada nggak sih pesan atau gimana buat penonton YouTube IKMC yang mau Teteh sampaikan dulu mungkin? Ya, untuk para penonton ya, penonton di YouTube KMC, mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang mampu, seperti buku ini, Seperti buku yang mampu ini. menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai anak. Nah, Menjadi orang tua yang mencintai dan dicintai oh anak. yang ini ya Teh. Yang pink. Ini. Kadang kita itu merasa sudah mencintai anak, misalnya contohnya misalnya anak didijali segala hal. Hati-hati, pelecehan seksual dan tidak aware juga salah satunya karena gadget. Betul. Gadget, kemudian merasa hal ini sudah biasa dan lain sebagainya. Jangan menyangka kita mencintai anak itu ketika membebaskan. Betul. Karena pola asuh itu pertama ada yang otoriter, itu dikembang. Kalau otoriter mah pokoknya dari A sampai Z, dari ujung kepala ke ujung kaki kumaha orang tua. Iya, harus. Bahkan bukan hanya di usia anak, ketika anak remaja kumaha orang Betul. tua, anak menikah nanti kumaha orang tua, incu lagi kumaha Orang tua. ada yang demikian. Pola yang pertama itu, pola yang kedua permisif, abai. Mau anak main sama siapa, mau anak gimana, whatever, terserah. Baru yang ketiga demokratis gitu ya. Demokratis itu kita membebaskan tapi tetap ada kontrol Betul. di usia-usia tertentu. Jadi mungkin pesan dari saya, mudah-mudahan di sini kita semua menjadi orang tua yang demokratis. Jika kita menjadi orang yang tua yang demokratis, itu langkah preventif untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan. Betul. Jadi ada attachment atau kelekatan gitu antara anak dan orang tuanya, itu sangat kuat. Itu mungkin Teh, mudah-mudahan ya bisa sampai parents semua. Amin, Allahumma amin. Mungkin cukup sekian dulu ya Pers untuk video tentang mental healthy ini. Sampai jumpa di video YouTube selanjutnya. Bye bye.